Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Yo geng, selamat datang di bulan puasa. Buat kalian yang menjalankan juga semoga puasanya full, tidak tergoda sama es buah sekitar ya. Kalau misalkan naik motor stangnya tiba-tiba suka berat kan, suka tiba-tiba salah belok warteg gitu ya. bisa aja lu Iya. tau. Lu pakai baju Koko baju koko ya. Iya, baju Kalau koko. Malaysia namanya baju Melayu. Oh, baju Melayu. Baju Melayu. Oke, ini kita nyebutnya juga baju koko. Iya. Ya, baju takwa kalau yang kalian bilang juga Lu baju ganteng koko. juga pakai ini ya. Pakai kopi, Iya. pakai peci ya. Iya. Ada kayak Piccolo ya. Tiga Enggak, tambahin. kalau gue pakai peci pasti gue kayak kalau cuy. Oke. Kayaknya kita langsung masuk aja ya. Nah, jadi today's topic adalah seputar bulan Ramadan. Nah, apa yang Gilman gitu orang iya, apa Indonesia. yang orang Indonesia alami pada saat bulan Ramadan dan apa yang orang Malaysia alami pas bulan Ramadan. Gue juga orang Indonesia sebenarnya, tapi gue kan Iya. ya pernah tinggal di sana sebentar gitu kan. Oke, langsung aja ke topik pertama ya. Oke. Jadi pada saat bulan Ramadan tuh ya paling akrab dengan adanya sasauran. Buat kalian yang nggak tahu sasauran itu, jadi sasauran tuh setiap pada bulan Ramadan, pada waktunya sahur, suka ada segerombolan anak atau tarka yang suka keliling-keliling, tuh nggak yang Oh iya. iya yang sahur. Oh iya bener. Sahur. Bener-bener, gue tuh seru banget sih, gue kayak kemarin juga sahur. Gue baru nyampe rumah aja kan, tiba-tiba jam 2 gitu udah sahur. Bayangin Sahur. serius kayak gitu. Sahur gitu anjir. Nah, itu namanya sasauran. Itu namanya Fer. sasauran. Yoi. Kalau di Malaysia sendiri nih, Fer, kira-kira ada apa enggak sih budaya Sasauran sasauran ini gitu pas bulan Ramadan di Malaysia? Sebenarnya selama 5 tahun gue ngejalanin puasa di sana ya, gue nggak pernah ngedenger anak-anak kayak sahur gitu, nggak ada cuy. Oh, jadi nggak ada sama Nggak sekali ada gitu. sama sekali, nggak Pengumuman di masjid pun Nggak gitu. ada. Saatnya kita sahur itu nggak ada sama Apalagi yang sahur gitu nggak ada cuy, nggak ada, itu nggak ada sama sekali di sana. Jadi kalau di Malaysia tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, Oh, nggak ada sama sekali. Paling ada nih kemarin iya. gue lihat di Twitter ya, kayaknya ini baru tahun ini kayaknya di Johor itu ada kayak anak-anak remaja gitu, ya sama kayak gitu, kayak sahur-sahuran gitu, tapi nyanyinya apa gitu gue lupa lagi lah. tapi intinya dia ngebangunin sahur Ya, kan. cuman kayaknya ini gini nih, orang Malaysia kayaknya ngelihat orang Indonesia nih kayak Oh, gitu. jadi ke bawah gitu ya, ke bawah ke Bukan sana. ke bawah gitu, kayak gimana ya, kayak oh kayaknya bagus nih kalau diterapin gitu. Ya emang bagus sih gitu. Emang bagus sih, cuman respon orang Malaysianya tersendiri gitu ya. Kalau misalkan di Berat itu nih gue apa? mau jawab gimana, awas lo nanya kayak gini, berat nih cuy. Responnya agak kurus sih, tapi kalau gue emang ngambil positifnya aja, bagus sih kata gue gitu. Iya, tapi toh niatnya juga bagus kan bangunin Iya, sahur, menurut cuman gue bagus ada aja. ada beberapa juga Iya, yang terganggu mungkin, gitu. Mungkin belum terbiasa. Belum terbiasa. Oke, next topic. Kita tuh ada yang namanya tuh munggahan. Munggahan itu Iya. apa cuy? H-1 sebelum bulan Ramadan kita tuh suka ngadain namanya makan-makan bersama Oh, gitu. gitu. Ya makan-makan terakhir lah di siang hari gitu untuk Iya. menjelang bulan Ramadan. Nah kalau di Malaysia sendiri ada apa enggak budaya itu gitu? Enggak sih, Munggahan. enggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Selama puasa ya mereka nggak ngusahain pengen harus balik Harus gitu, balik, ya. Kalau orang Indonesia sendiri kan suka ada yang sampai pulang Ya, kampung gitu kan. Gue juga kemarin pulang sih. Pulang ya Pulang. buat Kayak ngerayain Tegal ya. munggahan itu. Jadi tapi kalau di Malaysia sendiri benar-benar pure nggak ada. Kayaknya mah gue nggak terlalu Nggak tahu terlalu. sih, nggak mau bilang ada Ada apa atau nggak enggak. fix nggak gitu. Cuman kalau di lingkungan gue emang enggak sih gitu. So munggahan kurang melekat ya kayak di Malaysia emang kurang budayanya. Next topic. Nah ini nih. Biasanya kalau kita mau menjelang Ramadan ya, bahkan seminggu sebelum bulan Ramadan datang ya. Wah, ini gue tahu nih kayaknya apa nih. Ini gue tahu nih Iya, tahu kan? feelings-feelingsnya rasa manis. Ini di sini. ada hubungannya sama TV lokal. Pasti. TV lokal. Iklan sirup. Kalau di Indonesia tuh ada namanya iklan marjan. Dan lucunya lagi iklan marjan tuh sebuah indikasi gitu ya bahwa akan datangnya bulan Ramadan. Jadi misalkan kita lihat di TV nih, udah ada iklan sirup nih, berarti bentar lagi Bulan puasa nih. bentar gitu. lagi bulan puasa gitu kan. Nah kalau di Malaysia sendiri nih, biasanya kalau misalkan mau menjelang bulan Ramadan tuh ada apa enggak sih? Oke. Gue mau jawab ini. Oke. Tadi yang pertama apa tadi? Sahuran. Sahauran. Nggak ada di sana. Nggak ada. Yang kedua apa tadi? Munggahan. Munggahan nggak Nggak ada. Sekarang apa? Iklan. TV lokal. Ada men. Ini iklannya favorit gue sih, ini kayak iklannya tuh ciri khas banget semua. Tapi itu sama iklan sirup atau iklan apa? Bukan, Oh, ini bukan. iklannya bukan sirup sih. Tapi iklan kurma. Dan iklannya yang bikin ciri khas banget tuh sama kata-katanya gitu.
Wah korban. Terus gue lu lihat aja sendiri ya gini iklannya. Tapi iklan itu sama gitu, Iya. bahkan seminggu atau 2 minggu sebelum bulan Ramadan udah tayang kali ya itu iklannya kan? Udah. Oh, udah tayang iklan kurma itu. Iya. Coba kayak gimana suaranya? Itu melekat banget anjir. Serius. Jadi semua orang Malaysia misalkan udah nonton itu iklan kurma pasti Ramadan udah Iya. mau datang nih gitu Iya. kan ya. Ada sedikit kesamaan ya, cuman beda produk aja. Yang satu sirup, yang satu kurma. Next topic, taraweh gitu. Taraweh. Iya. Yoi. Nah, kalau di Indonesia sendiri tuh suka ada penyimpangan dalam menjalankan ibadah taraweh gitu. Kita ambil contoh. Oke, apa Masa tuh? kecil gue sendiri Iya. nih. Mama berangkat taraweh, tahu-tahu malah jajan beli petasan korek, perang sama kampung sebelah. Perang, tawuran pakai sarung, tahu kan? Nah, kita tampilin videonya. Nah, kayak gitu-gitu Fer. Kalau di Indonesia tuh emang agak menyimpang gitu budaya tarawehnya. Yang sarung itu udah kayak apa sih namanya gira, kayak Iya, tawuran beneran cuy. tawuran. Sebuah budaya yang menyimpang gitu. Iya, menyimpang. Menyimpang dalam ibadah taraweh. Nah, Menyimpang sih kata gue mah itu gimana ya? Fun sih. Gitu. iya sih emang fun sih ya. Fun. Soalnya gue sendiri pas masih kecil yang emang ngalamin dan emang itu tuh seru gitu di kalangan anak-anak ya anak-anak 90-an lah, nggak tahu ya kalau anak sekarang maybe masih ada. Nah, kalau di Malaysia sendiri nih ada budaya tersendiri nggak sih pas taraweh? Kalau kayak tadi kan kita suka perang petasan, suka main lodong, perang sarung gitu kan. Nah, kalau di Malaysia itu Kalau di ada budaya Malaysia, tersendiri nggak sih? gue juga sama sih kayak lu misalnya mah mau taraweh ya paling ke kafe gitu. Sombong amat. Gitu. Gila. Nggak serius. Oh iya, serius. Serius ke kafe gitu. Ke kafe. Nongkrong. Kalau Taraweh gue juga kagak gitu. Taraweh kagak gitu. Serius, maaf gitu. Paling kalau petasan juga gue pernah pas SMP gue main Petasan. di Malaysia pernah, tapi kalau yang main sarung itu gue liat anak kecil juga enggak sih, nggak main sarung itu kayak gira anjir, itu nggak ada di sana cuy. Jadi di Malaysia tuh Petasan, iya mainannya. petasan ya, tapi nggak sebarbar Indonesia. Nah, nggak sebarbar Emang Indonesia, barbar sih. barbar gitu Indonesia tuh. Malah tawuran, malah perang lodo, malah perang petasan sama kampung sebelah. Itu lodong tuh ya Itu lodong tuh kayak sejenis meriam tradisional, Iya, gitu. tradisional. Yang pakai karbit, dibakar pakai pedang. itu di Malaysia juga kita main kok. Itu juga main. Ternyata masih ada sedikit kesamaan ya. Gini loh, kita tuh serumpun men. Yoi, Indonesia Malaysia tuh serumpun. Lihat kulit kita aja sama. Kulit gitu sama kan. ya. Jadi ada kesamaan, cuman Indonesia kayaknya lebih barbar. Next topic. Menjelang bulan Ramadan biasanya di TV lokal tuh pada sibuk yang namanya pengumuman bulan puasa. Pengumumannya suka simpang siur itu di TV lokal. Ini hari Senin apa hari Selasa? Nah, kalau di Malaysia sendiri tuh ada nggak sih sebuah indikasi pengumuman gitu, pengumuman bahwa akan datangnya bulan Ramadan. Langsung ketawa nih gue. Soalnya Ada ada lucu, ciri khas ada lucu. juga, ciri khas Oh, juga ciri khas cuy. Malaysia. Ada kakek-kakek ini nih favorit gue nih. Jadi di setiap tahun pasti dia yang ngumumin gitu. Pasti dia yang Iya, ngumumin. pasti dia ngumumin cuy. Terus yang bikin kita excited tuh baju kokonya. Baju kokonya. Baju koko soalnya kenapa? Misalnya tahun 2011 pakai baju hitam kokonya, terus 2012 ganti lagi. Itu malah didebatin coy, kayak misalnya depan gitu di sini dia pakai baju apa gitu, warna apa gitu. Itu seru sih kata gue. Oh. Menurut gue itu seru banget itu. Jadi di Malaysia tuh ada seorang sebutlah kakek-kakek, Iya. emang kakek dia, emang Iya, kakek emang udah tua. kakek sih, gitu. Dan setiap tahunnya dia tuh ngumumin bulan entah Lebaran atau bulan Ramadan Ramadan. gitu kan ya. Betul, dan yang jadi topik pembicaraan itu baju kokonya Baju, itu. iya, gitu. baju kokonya tahun depan Oh. warna apa gitu. Ini bisa bikin taruhan juga deh. Aduh, ngaco. Jadi misalkan tahun depan kayaknya ini pakai pink nih, pink Iya. belum kan, pakai ungu nih kayaknya gitu. Nah, iya gitu. Serius. Unik juga ya Malaysia ya. Aduh, tapi seru sih. satu negara satu Malaysia itu tahu sosok Ya lah kakek itu. tahu lah orang di TV resmi gitu Malaysia gitu kan. Coba boleh mungkin kalau ada videonya bisa kita tunjukkan sini ya. Foto. Oh, foto. Foto. Next topik nih ya. Oke. Di bulan Ramadan itu ada sebuah kegiatan bernama ngabuburit. Jadi ngabuburit itu adalah sebuah kegiatan di mana kita melakukan aktivitas untuk menghabiskan waktu menunggu buka puasa. Nah, kalau di Malaysia sendiri nih, ada nggak sih aktivitas itu Itu kalau di Malaysia disensor cuy. Oh iya? Cut, gitu. Emang? Cut gitu. Kalau burit itu kalau di Malaysia ya, Hmm. itu adalah punya perempuan. Serius? Jadi kita ngebutnya gimana nih? Makanya gue shock gitu. Buat viewers Malaysia ya, mohon maaf ini karena emang sama kegiatan ngabuburit, jadi no offense ya. Nah, jadi kegiatan ngabuburit ini tuh adalah sebuah kegiatan yang dilakukan gitu ya untuk ngabisin waktu
sampai buka puasa gitu. Nunggu buka puasa kita tuh ngapain sih gitu. Ada yang mungkin jalan-jalan sore, ada yang mungkin jogging sore, olahraga sore, ke bazar gitu kan, beli-beli tajil, beli-beli makanan untuk buka puasa. Nah itu namanya ngabuburit. Ngabuburit itu adalah sebuah aktivitas menunggu buka puasa. Nah kalau di Malaysia sendiri nih ada nggak sih aktivitas ngabubur tut gitu? Ngabuburit. Nah ngabuburit gitu. Ada nggak sih di Malaysia tuh gitu? Kalau di Malaysia ya mungkin mereka juga ngabuburit sih sebenarnya. Tapi nggak ada istilah ngabuburit di sana tuh. Nggak, misalnya kalau kita kan enak nih, besok ngabuburit di sini gitu kan. Oh, iya. Kalau di Malaysia tuh kalau misalnya mau ngabuburit nih, contoh kayak kita nggak ada istilah cuy ayo kita ngabuburit, enggak. Jadi cuy kita nongkrong nungguin puasa udah gitu doang. Nungguin buka gitu. Jadi nggak ada bahasa khususnya gitu ya untuk ngabuburit itu sendiri. Mereka juga ngabuburit ke bazar. Ke bazar. Contohnya kan, ayo kita ke bazar nih, kita nyemil pisang goreng sampai nunggu bulan buka puasa gitu kan. Gue juga kalau di Malaysia jam 3 ya, bazar udah buka ya jam 3. Iya. Kita tuh ngabuburit sambil minum es. Waduh, sambil ngabuburit ada yang ngopi sambil ngerokok kan. Jadi batal gitu puasanya, nggak ada. Orang-orang ngabuburit ngelakuin hal yang positif. Ada yang balap-balapan, coba cuy. Ada yang pacaran TikTok, tau nggak? Aduh, cuy. Emang rada ngaco ya emang. Ngaco, Plus 62 ini. Plus 62, 60 juga gitu sebenarnya. Di mana-mana ya masih ada yang ngaco. Ada aja ngaco ya. Oke, next topic. Setiap masuk bulan Ramadan ya, pasti grup WA atau entah WA atau lain, pasti rame tuh invitation group. Bukber SMP, bukber SMA, bukber kuliah, bukber playgroup, semuanya. Nah kebanyakan ya, acara bukber di Indonesia tuh wacana doang gitu. Terus wacana doang gitu? Nggak ada, sampai dia lebaran pasti ada sih, ada cuman gitu. Kebanyakan gitu wacana kali ya. Mereka juga tahu nih kali, orang-orang Indonesia pasti tahu kalau udah ada acara bukber tuh pasti bukbernya nanti gitu. Entah kapan. Wacana doang, nggak ada. Bukber tuh mitos. Mitos gitu ya? Iya mitos. Nah, kalau di Malaysia sendiri nih, ada nggak sih? Ada cuy. Ada juga. Malah mereka mah kalau misalnya udah bikin grup langsung dieksekusi coy. Jadi hari itu? Iya, 2 hari kalau nggak. Nah, itu yang patut kalian contoh cuy. Kayak temen gue juga kemarin hari pertama juga udah pada bukber cuy. Hari pertama udah pada bukber? Barbar juga. Barbar ya. Iya. Hari pertama cuy. Hari pertama. Nah itu tuh yang perlu dicontoh. Kalau di Indonesia kan kebanyakan bukber tuh wacana gitu, nggak ada. Tapi, mitos. Gue sedih sih coy. Kalau kita kan paling mau bukber nih, kalaupun jadi itu juga kalau mitos itu terpecahkan gitu ya. Kalau bukber itu jadi, paling kita ngeluarin budget ya 50.000 lah gitu, 30.000 makan, 20.000 transport kan. Vero nih kasihan nih. Dia sekali bukber 2 juta. Balik coy. Bolak-balik 1,6 belum di sana. Nah balik lagi, jadi kalau ke acara bukber itu memang sama kulturnya sama di Indonesia. Yang membedakan cuman kalau di Malaysia eksekusinya langsung jadi, kalau di Indonesia cuman mitos gitu kan, cuman mitos belaka, wacana. Next topic. Kalau di Indonesia sendiri nih udah akrab dengan yang namanya kolak, candil, bubur sumsum gitu kan. Makanan yang kita sebut adalah takjil gitu. Nah kalau di Malaysia sendiri tuh ada nggak sih takjilnya gitu, makanan khas itulah gitu yang bisa dipakai buka puasa? Ada cuy. Ada. Apa tuh? Cuman gue lupa. Tapi ada. Tapi gue pengen bahas ini aja ya. Kebiasaan yang beda ya. Jadi kalau ada orang Indonesia kan, contoh buka puasa diawali yang manis-manis ya. Kayak misalnya es apa itu? Kayak misalkan kolak takjil, gitu kan. Takjil gitu ya. Iya, yang manis-manis, terus minum air putih dikit, terus habis itu langsung baru terawih, baru makan besar. Nah di Malaysia ini beda cuy. Kalau kita di sana paling makan manis kurma dulu. Itu sana itu di sana sunnah rasul kan. Iya, sama kayak sini kan. Habis itu langsung makan gede. Jadi mereka tapi kalau misalkan mereka buka puasa langsung makanan gede gitu kan. Mereka nggak ngantuk gitu pas jalanin ibadah tarawehnya gitu. Ya itu udah kebiasaan. Iya, udah jadi suatu kebiasaan ya. Kalau di Indonesia sendiri kan buka puasa, buka yang ringan-ringan, kolak, minum air putih, langsung sholat maghrib, taraweh, pulangnya baru makan besar. Kalau di Malaysia langsung nasi. Serius. Sekenyang dia. Serius. Keren ya, nggak ngantuk ya. Gue juga pertama kali di Malaysia juga kaget kan puasa di sana langsung bukanya kayak gini coy gitu. Harusnya kan kalau gue juga dulu SD di sini gitu kan, puasa di sini ya kayak gini lah, habits orang Indonesia kan minum yang ringan-ringan dulu, yang manis-manis, baru sholat maghrib. Ini gue langsung bantai coy. Langsung bantai yang gila. Tapi pas sholat ngantuk nggak itu?
lu sendiri gitu. To be honest. Ngantuk sih. Ya, mungkin Apa lagi? pembahasan seputar Ramadannya antara Indonesia versus Malaysia gitu ya. Kayaknya cukup sampai situ aja ya. Udah, Mungkin itu aja. barangkali ada perbedaan lain di Malaysia. Lega, cuy. Jawaban orang Malaysia tuh dari gue, cuy. Iya gak sih? Iya benar-benar. Beban anjir. Makanya gue dari tadi juga, aduh, diem gitu. Iya, dia bawa nama negara cuy. Asli. Video ini oke, kita kasih cuplikan-cuplikan ya betapa barbarnya gitu bulan Ramadan di Indonesia sendiri gitu ya. Yep. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Nah, mungkin ada yang barbar atau gimana, itu Iya, mah buat gitu. lucu-lucu aja sih. Ambil yang baiknya lah cuy, baiknya yang aja. konyol-konyol gitu kita ambil buat fun aja. Gue juga pengen bilang, gue nggak research ya ini, gue juga nggak pengetahuan gue juga nggak terlalu luas, ya maaf lah kalau ada salah atau apa gitu kan. Gue tegang nih cuy asli. Oh iya, tegang cuy. Pokoknya kita nggak ada niat untuk memprovokasi satu sama lain ya. Kita di sini malah ada niatnya ingin bertukar budaya, gitu, bertukar pengetahuan juga untuk kalian yang belum tahu. Ya, gue pengen nyampein aja yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari kita semua. Oke, itu aja sih kayaknya. Oke, itu aja kali ya. Mungkin kita tutup konten ini kali ini. Makasih Sekali ya, lagi selamat menjalankan ibadah bulan puasa bagi kalian yang menjalankan ya. Oke, komen jangan lupa, like dan subscribe. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. semua bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita.